Ada satu pertanyaan yang diam-diam pernah muncul di hati banyak orang. Pertanyaan yang sering datang ketika malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Ketika ingatan tiba-tiba kembali kepada seseorang yang dulu sangat berarti. Kenapa Allah memisahkan dua orang yang dulu terlihat begitu dekat? Kenapa Allah mempertemukan dua hati yang saling memahami, lalu membiarkan mereka berjalan ke arah yang berbeda? Jika pertanyaan itu pernah terlintas di pikiranmu, maka mungkin video ini memang sedang kamu butuhkan. Karena tidak semua orang sampai pada video seperti ini pada waktu yang tepat. Ada yang hanya sekadar lewat, ada yang hanya menonton sebentar lalu pergi. Tetapi ada juga yang menonton sampai selesai karena merasa ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Dan jika kamu adalah orang yang sedang mendengarkan narasi ini sekarang, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin Allah sedang ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini kamu cari jawabannya. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan ini, izinkan aku menyapa kamu terlebih dahulu. Assalamualaikum. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke channel ini. Terima kasih sudah berhenti sejenak dari kesibukanmu dan memilih untuk mendengarkan cerita ini. Di dunia yang begitu ramai, di internet yang penuh dengan ribuan video setiap harinya, kehadiranmu di sini memiliki arti. Karena setiap orang yang datang membawa kisahnya masing-masing. Ada yang datang karena sedang merasa kehilangan seseorang. Ada yang datang karena masih memikirkan masa lalu. Ada juga yang datang karena ingin memahami takdir yang sedang berjalan dalam hidupnya. Jika salah satu dari itu adalah alasanmu, maka kamu berada di tempat yang tepat. Sekarang aku ingin kamu melakukan satu hal sederhana. Tarik napas perlahan. Tenangkan pikiranmu sebentar, lalu coba jawab satu pertanyaan ini dengan jujur di dalam hatimu. Apakah saat ini ada seseorang yang masih sering kamu ingat, meskipun dia sudah tidak lagi berada di sisimu? Seseorang yang dulu pernah menjadi bagian penting dalam hidupmu. Mungkin dulu kalian sering berbagi cerita sampai larut malam. Mungkin dulu kalian saling menguatkan ketika hari terasa berat. Mungkin dulu kamu pernah berpikir bahwa dialah orang yang akan berjalan bersamamu di masa depan. Namun pada akhirnya kalian berpisah. Dan sejak saat itu hidup terasa sedikit berbeda. Hari-hari tetap berjalan, tetapi ada bagian kecil dalam hati yang terasa kosong. Pertanyaan pun mulai bermunculan. Kenapa Allah mempertemukan kami jika akhirnya harus berpisah? Apakah semua yang pernah kami jalani dulu hanya kebetulan? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar yang sedang Allah siapkan? Banyak orang berpikir bahwa perpisahan selalu berarti kegagalan. Namun kehidupan sering kali membuktikan sesuatu yang berbeda. Kadang perpisahan justru adalah bagian dari rencana yang tidak langsung kita pahami. Allah melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Allah mengetahui masa depan yang belum kita jalani. Manusia sering menilai sesuatu berdasarkan apa yang dirasakan saat ini. Jika hati terasa sakit, kita menganggap semuanya buruk. Jika hubungan berakhir, kita menganggap semuanya sia-sia. Padahal bisa saja kenyataannya tidak seperti itu. Bayangkan jika hidup ini seperti sebuah perjalanan panjang. Dalam perjalanan itu kita bertemu banyak orang. Ada yang hanya berjalan bersama kita sebentar. Ada yang menemani kita cukup lama, dan ada juga yang akhirnya tetap tinggal sampai akhir. Setiap pertemuan memiliki makna, tidak ada satupun yang benar-benar sia-sia. Bahkan pertemuan yang hanya berlangsung singkat pun bisa meninggalkan pelajaran yang sangat berharga. Kadang Allah mempertemukan kita dengan seseorang untuk menunjukkan sesuatu tentang diri kita sendiri. Kadang Allah mempertemukan kita dengan seseorang untuk membuat kita belajar tentang kesabaran. Kadang Allah mempertemukan kita dengan seseorang untuk membuat kita mengerti apa arti kehilangan. Dan menariknya, banyak orang baru memahami makna sebuah pertemuan setelah waktu berjalan cukup jauh. Ketika semuanya sudah berlalu, ketika hati sudah lebih tenang, ketika kita mulai melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Pada titik itu kita sering berkata dalam hati, oh ternyata dulu ada alasan kenapa semua itu terjadi. Namun ketika kita masih berada di tengah cerita,
semuanya terasa membingungkan. Perasaan campur aduk, harapan dan kenyataan seperti tidak berjalan ke arah yang sama. Dan disinilah banyak orang mulai mempertanyakan takdir. Padahal jika kita melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas, takdir Allah selalu memiliki pola yang menarik. Allah tidak pernah mempertemukan dua orang secara sembarangan. Ada waktu yang sudah ditentukan. Ada tempat yang sudah diatur. Ada keadaan yang sudah disiapkan. Semua itu berjalan seperti potongan puzzle yang perlahan menyatu. Masalahnya, manusia sering hanya melihat satu potongan kecil dari puzzle itu. Kita tidak melihat gambaran besarnya. Karena itulah kita sering merasa bingung ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Padahal bisa saja Allah sedang mengarahkan kita menuju sesuatu yang jauh lebih baik. Sekarang aku ingin mengajak kamu melakukan sesuatu yang sederhana. Jika kamu merasa pernah mengalami perpisahan yang sulit dalam hidupmu, coba tuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka ini bukan sekadar angka. Angka ini adalah simbol energi positif yang kita kirimkan satu sama lain. Karena di luar sana ada banyak orang yang juga sedang belajar menerima takdir. Dengan menuliskan 77, kamu sedang mengatakan kepada dirimu sendiri bahwa kamu siap membuka hati untuk memahami rencana Allah. Dan siapa tahu, komentar kecil itu bisa menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang membaca. Karena kadang kita tidak menyadari bahwa ada banyak orang yang memiliki cerita yang mirip dengan kita. Sekarang kembali lagi ke pertanyaan utama yang mungkin masih ada di pikiranmu. Kenapa Allah memisahkan dua orang yang dulu terlihat begitu cocok? Jawabannya tidak selalu sederhana. Namun ada satu hal yang menarik untuk dipahami. Kadang Allah tidak memisahkan dua orang karena mereka tidak saling mencintai. Kadang Allah memisahkan dua orang karena waktunya belum tepat. Manusia sering ingin segala sesuatu terjadi sekarang. Sekarang bertemu, sekarang bersama, sekarang bahagia. Namun takdir tidak selalu bergerak dengan cara seperti itu. Ada proses yang harus dijalani. Ada pelajaran yang harus dipahami. Ada perubahan yang harus terjadi dalam diri kita. Dan semua itu membutuhkan waktu. Di bagian berikutnya nanti kita akan membahas sesuatu yang mungkin jarang dibicarakan orang. Ada beberapa alasan yang sangat dalam kenapa Allah memisahkan dua orang yang terlihat begitu cocok. Alasan yang kadang baru kita pahami setelah melewati banyak pengalaman dalam hidup. Dan ketika kamu mulai memahami alasan itu, cara pandangmu tentang perpisahan mungkin akan berubah. Karena ternyata tidak semua perpisahan berarti kehilangan. Kadang perpisahan justru adalah cara Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang belum kita pahami. Dan di bagian terakhir nanti, kita akan membahas pertanyaan yang sering muncul dalam hati banyak orang. Apakah mungkin dua orang yang pernah dipisahkan Allah bisa dipertemukan kembali di masa depan? Karena kisah tentang takdir selalu memiliki cara yang tidak terduga untuk berjalan. Jadi tetaplah bersama sampai akhir cerita ini. Siapa tahu, jawaban yang selama ini kamu cari ternyata ada di perjalanan narasi ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering kali paling sulit dipahami oleh banyak orang. Bagian ketika kita mencoba melihat perpisahan bukan hanya dari rasa sakitnya, tetapi dari makna yang tersembunyi di baliknya. Karena jujur saja, ketika sebuah hubungan berakhir, hampir tidak ada orang yang langsung bisa menerima dengan tenang. Yang ada justru kebingungan. Hati terasa penuh dengan pertanyaan. Kenapa harus berakhir seperti ini? Kenapa Allah memisahkan kami? Apakah semua yang pernah kami jalani tidak cukup kuat untuk dipertahankan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul tanpa henti di dalam pikiran. Bahkan ketika kita sedang mencoba menjalani hari seperti biasa, tiba-tiba ingatan itu datang lagi. Tempat yang pernah kalian datangi bersama. Lagu yang dulu sering kalian dengarkan. Percakapan lama yang tiba-tiba teringat kembali. Semua itu seperti membuka kembali pintu kenangan yang sebenarnya sudah berusaha kita tutup. Namun disinilah hal menariknya. Seringkali manusia melihat perpisahan hanya dari satu sisi, yaitu rasa kehilangan. Padahal dalam banyak kasus,
perpisahan sebenarnya adalah bagian dari perlindungan Allah. Ya, perlindungan. Mungkin saat ini kalimat itu terdengar aneh bagi sebagian orang. Bagaimana mungkin sebuah perpisahan yang menyakitkan bisa disebut sebagai perlindungan? Tetapi jika kita melihat banyak kisah kehidupan, kita akan menemukan satu pola yang cukup mengejutkan. Banyak orang yang dulu sangat sedih ketika hubungannya berakhir, namun beberapa tahun kemudian justru bersyukur bahwa hubungan itu tidak berlanjut. Mengapa bisa seperti itu? Karena waktu sering membuka kebenaran yang sebelumnya tidak terlihat. Saat kita masih berada di dalam sebuah hubungan, kita sering hanya melihat bagian-bagian yang ingin kita lihat. Kita melihat perhatian kecil yang membuat hati hangat. Kita melihat kebersamaan yang membuat hari terasa lebih menyenangkan. Kita melihat harapan tentang masa depan yang ingin kita bangun bersama. Namun kadang ada hal-hal lain yang tidak kita sadari. Perbedaan nilai hidup, perbedaan cara memandang masa depan, perbedaan cara menyelesaikan masalah. Hal-hal kecil seperti ini sering terlihat sepele di awal hubungan. Tetapi jika hubungan itu terus berjalan tanpa solusi, hal-hal kecil tersebut bisa berubah menjadi masalah besar di masa depan. Dan di titik itulah kita mulai memahami sesuatu yang penting. Cinta memang indah. Tetapi cinta saja tidak selalu cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan. Sebuah hubungan juga membutuhkan kesiapan. Kesiapan untuk bertanggung jawab, kesiapan untuk bertumbuh bersama, kesiapan untuk saling memahami bahkan ketika keadaan tidak selalu mudah. Ketika dua orang belum berada di titik kesiapan yang sama, hubungan itu bisa menjadi sangat berat untuk dijalani. Kadang salah satu ingin melangkah lebih jauh, sementara yang lain masih ragu. Kadang salah satu ingin membangun masa depan bersama, sementara yang lain masih mencari arah hidupnya sendiri. Perbedaan seperti ini sering tidak langsung terlihat, namun Allah mengetahuinya. Allah mengetahui hati manusia lebih dalam daripada yang bisa kita pahami. Dan kadang Allah memisahkan dua orang bukan karena mereka tidak memiliki rasa satu sama lain, tetapi karena perjalanan hidup mereka belum berada di jalur yang sama. Ini bukan tentang siapa yang salah. Ini tentang waktu yang belum tepat. Sekarang coba kamu bayangkan sebuah pohon yang sedang tumbuh. Jika pohon itu dipaksa berbuah terlalu cepat sebelum akarnya kuat, apa yang akan terjadi? Buahnya mungkin tidak akan bertahan lama. Pohon itu sendiri bisa menjadi rapuh. Begitu juga dengan hubungan manusia. Jika sebuah hubungan dipaksakan berjalan ketika dua orang belum siap, hubungan itu bisa berubah menjadi sesuatu yang melelahkan. Padahal di awal semuanya terasa sangat indah. Dan disinilah kita mulai melihat sisi lain dari takdir. Allah kadang menghentikan sebuah hubungan lebih awal agar luka yang terjadi tidak menjadi lebih dalam. Allah kadang memisahkan dua orang agar kenangan yang tersisa tetap baik. Karena jika hubungan itu dipaksakan terus berjalan, bisa saja kebahagiaan yang dulu ada justru berubah menjadi pertengkaran dan kekecewaan. Bukankah kita sering melihat hal seperti itu di sekitar kita? Ada pasangan yang dulu sangat saling mencintai, tetapi setelah bertahun-tahun bersama justru saling menyakiti. Ada hubungan yang dulu dipenuhi tawa, tetapi akhirnya berakhir dengan kemarahan. Kadang Allah tidak ingin kita sampai ke titik itu. Kadang Allah ingin kita tetap mengingat seseorang sebagai bagian indah dari masa lalu, bukan sebagai luka yang sulit dilupakan. Sekarang mari kita melihat dari sudut pandang yang lain. Kadang Allah memisahkan dua orang karena Dia sedang mempersiapkan keduanya untuk sesuatu yang lebih besar. Ini adalah bagian yang sering tidak kita sadari ketika masih berada di tengah rasa kehilangan. Perpisahan sering menjadi titik perubahan dalam hidup seseorang. Ada orang yang setelah berpisah mulai lebih fokus memperbaiki dirinya. Ada yang mulai mengejar mimpi yang dulu sempat tertunda. Ada yang mulai lebih dekat dengan Allah karena merasa hatinya sedang mencari ketenangan. Tanpa disadari, perpisahan itu justru menjadi titik awal dari pertumbuhan yang besar. Banyak orang yang akhirnya berkata seperti ini setelah bertahun-tahun berlalu. Jika dulu hubungan itu tidak berakhir, mungkin aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Kalimat seperti ini terdengar sederhana,
tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Karena hidup memang sering bergerak dengan cara yang tidak kita duga. Allah tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan saat itu juga. Namun Allah selalu mengetahui apa yang benar-benar kita butuhkan. Sekarang aku ingin mengajak kamu berpikir sejenak. Bagaimana jika perpisahan yang pernah kamu alami sebenarnya adalah bagian dari proses yang sedang membentuk dirimu? Bagaimana jika Allah sedang menuntunmu menuju versi dirimu yang lebih kuat, versi dirimu yang lebih matang, versi dirimu yang suatu hari nanti akan siap menerima seseorang yang benar-benar tepat untukmu? Jika kamu pernah merasakan bahwa perpisahan membuatmu belajar banyak hal tentang hidup, coba tuliskan lagi angka 77 di kolom komentar. Angka itu adalah cara sederhana kita untuk saling mengirimkan energi positif. Karena di luar sana ada banyak orang yang mungkin sedang berada di titik yang sama. Mereka sedang belajar menerima sesuatu yang dulu terasa sangat berat. Dan siapa tahu, komentar kecilmu bisa menjadi pengingat bagi mereka bahwa mereka tidak sendirian. Sekarang kita sampai pada satu pertanyaan yang sering membuat banyak orang penasaran. Jika Allah memisahkan dua orang, apakah itu berarti mereka benar-benar tidak akan pernah bersama lagi? Atau justru ada kemungkinan lain yang sedang menunggu di masa depan? Pertanyaan ini sangat menarik, karena ternyata kehidupan memiliki banyak cerita yang tidak terduga. Ada orang yang dulu berpisah, menjalani hidup masing-masing selama bertahun-tahun, lalu dipertemukan kembali dalam keadaan yang sangat berbeda. Lebih dewasa, lebih tenang, lebih siap menjalani kehidupan bersama. Namun ada juga kisah yang berbeda. Ada orang yang dulu sangat kita cintai, tetapi pada akhirnya benar-benar menjadi bagian dari masa lalu. Dan justru setelah itu kita dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih tepat untuk berjalan bersama di masa depan. Di bagian terakhir nanti kita akan membahas kemungkinan-kemungkinan itu. Karena ternyata takdir Allah memiliki cara yang sangat unik dalam mempertemukan dua hati. Kadang jalannya lurus, kadang harus berputar jauh terlebih dahulu. Dan kadang kita baru memahami semuanya setelah perjalanan hidup membawa kita cukup jauh dari titik awal cerita. Sekarang kita sampai pada bagian yang sering menjadi pertanyaan paling dalam di hati banyak orang. Pertanyaan yang mungkin juga sedang ada di pikiranmu saat ini. Jika Allah memisahkan dua orang, apakah itu berarti cerita mereka benar-benar sudah selesai? Atau sebenarnya masih ada kemungkinan bahwa suatu hari nanti mereka akan dipertemukan kembali? Pertanyaan ini sering muncul karena manusia memiliki satu hal yang sangat kuat dalam dirinya. Harapan. Selama hati masih mengingat seseorang, harapan itu seringkali tetap ada. Meskipun kecil, meskipun samar, tetapi tetap terasa. Ada yang mencoba melupakannya tetapi kenangan itu masih muncul sesekali. Ada yang mencoba membuka hati untuk orang baru, tetapi tetap merasa ada bagian dari dirinya yang belum sepenuhnya selesai dengan masa lalu. Namun ketika kita berbicara tentang takdir, ada satu hal yang perlu kita pahami dengan jujur. Takdir tidak pernah berjalan berdasarkan keinginan manusia saja. Takdir berjalan berdasarkan rencana Allah yang jauh lebih luas dari apa yang bisa kita bayangkan. Dan rencana itu seringkali tidak langsung terlihat jelas ketika kita masih berada di tengah perjalanan hidup. Manusia sering ingin mengetahui akhir cerita secepat mungkin. Kita ingin tahu apakah seseorang itu benar-benar jodoh kita atau tidak. Kita ingin tahu apakah keputusan yang kita ambil akan membawa kebahagiaan atau justru penyesalan. Namun kehidupan tidak memberikan jawaban seperti itu secara instan. Kehidupan berjalan seperti sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan tikungan. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang berputar, ada jalan yang membuat kita berhenti sejenak untuk memahami arah. Dan seringkali kita baru mengerti makna sebuah peristiwa setelah waktu berjalan cukup jauh. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang menarik. Dalam banyak kisah nyata yang terjadi di kehidupan manusia, ada cerita tentang dua orang yang pernah dipisahkan oleh keadaan. Mereka pernah sangat dekat, mereka pernah saling mencintai. Namun karena berbagai alasan, mereka akhirnya harus berjalan di jalan yang berbeda.
Waktu berlalu, hari berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun. Keduanya menjalani kehidupan masing-masing. Ada yang fokus pada karir, ada yang mengejar mimpi yang dulu tertunda, ada yang mencoba membuka hati untuk orang lain. Namun di suatu titik yang tidak pernah mereka rencanakan, kehidupan mempertemukan mereka kembali. Bukan dalam keadaan yang sama seperti dulu. Mereka sudah berubah. Cara berpikir mereka lebih matang. Cara melihat hidup mereka lebih bijaksana. Dan ketika mereka bertemu kembali, mereka menyadari sesuatu yang dulu tidak mereka pahami. Bahwa perpisahan yang pernah terjadi ternyata bukan akhir dari cerita. Perpisahan itu adalah proses yang membuat mereka bertumbuh menjadi pribadi yang lebih siap. Namun tidak semua cerita berjalan seperti itu. Ada juga kisah yang mengajarkan pelajaran yang berbeda. Ada seseorang yang dulu terasa sangat tepat untuk kita. Kita merasa dialah orang yang akan berjalan bersama kita di masa depan. Namun kehidupan membawa kita ke arah yang berbeda. Waktu berlalu cukup lama. Dan suatu hari kita dipertemukan dengan seseorang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Seseorang yang hadir dengan cara yang sederhana, tanpa drama besar, tanpa kisah yang rumit. Namun kehadirannya membawa rasa tenang yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Di titik itu kita sering menyadari sesuatu yang sangat penting. Bahwa kadang manusia mengira ia kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Padahal sebenarnya Allah sedang memindahkan kita menuju sesuatu yang jauh lebih tepat. Takdir Allah tidak pernah tertukar. Jika seseorang benar-benar ditakdirkan untuk berjalan bersama kita, maka jalan kehidupan akan menemukan cara untuk mempertemukan kembali. Bisa jadi cepat, bisa jadi setelah perjalanan yang cukup panjang. Namun jika seseorang memang bukan bagian dari takdir kita, maka sekuat apapun kita mencoba mempertahankannya, hubungan itu tetap tidak akan menemukan tempatnya. Ini bukan tentang siapa yang lebih baik atau siapa yang lebih buruk. Ini tentang kecocokan perjalanan hidup. Setiap manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing. Ada yang bertemu lalu bersama sampai akhir. Ada yang bertemu untuk saling belajar sesuatu. Ada juga yang bertemu hanya untuk mengubah arah kehidupan satu sama lain. Semua itu memiliki makna. Sekarang aku ingin kamu memikirkan satu hal yang mungkin jarang dipertanyakan. Bagaimana jika orang yang pernah hadir dalam hidupmu sebenarnya telah membawa sesuatu yang sangat berharga? Mungkin bukan kebersamaan selamanya, namun sebuah pelajaran. Pelajaran tentang mencintai dengan tulus. Pelajaran tentang kehilangan. Pelajaran tentang bagaimana hati manusia bisa menjadi lebih kuat setelah melewati masa yang sulit. Banyak orang yang setelah melewati perpisahan akhirnya menjadi pribadi yang berbeda. Mereka menjadi lebih dewasa dalam melihat hubungan. Mereka menjadi lebih bijaksana dalam memilih pasangan. Mereka menjadi lebih dekat dengan Allah karena pernah merasakan bagaimana rapuhnya hati manusia. Dan semua itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuk diri kita. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Allah tidak pernah mempertemukan dua hati tanpa alasan. Setiap pertemuan memiliki tujuan. Kadang tujuan itu adalah kebersamaan. Kadang tujuan itu adalah pelajaran. Kadang tujuan itu adalah perubahan besar dalam hidup seseorang. Jika saat ini kamu masih memikirkan seseorang dari masa lalu, tidak ada yang salah dengan itu. Perasaan manusia tidak bisa dihapus begitu saja. Kenangan juga tidak bisa hilang dalam satu malam. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita memaknai kenangan itu. Apakah kita menjadikannya sebagai luka yang terus kita bawa? Atau kita menjadikannya sebagai bagian dari perjalanan yang membuat kita menjadi lebih kuat? Jika kamu merasa pernah belajar sesuatu yang sangat berharga dari seseorang di masa lalu, coba tuliskan lagi angka 77 di kolom komentar. Angka itu adalah simbol bahwa kita memilih untuk mengambil energi positif dari setiap pengalaman hidup. Karena setiap cerita manusia memiliki pelajaran yang bisa dibagikan. Dan siapa tahu ada seseorang yang sedang membaca komentar itu dan merasa bahwa dia tidak sendirian.
Sekarang sebelum kita menutup pembahasan ini, ada satu pesan sederhana yang mungkin perlu kita ingat bersama. Hidup manusia tidak pernah sepenuhnya berada dalam kendali kita. Ada rencana Allah yang bekerja di balik setiap pertemuan dan perpisahan. Kadang rencana itu membuat kita tersenyum. Kadang rencana itu membuat kita menangis. Namun pada akhirnya, rencana itu selalu membawa kita menuju tempat yang seharusnya. Jika seseorang memang ditakdirkan untuk berjalan bersamamu, tidak ada jarak yang terlalu jauh, tidak ada waktu yang terlalu lama, dan tidak ada keadaan yang benar-benar bisa memisahkan kalian. Namun jika seseorang bukan bagian dari takdirmu, maka melepaskan adalah cara terbaik untuk memberi ruang bagi sesuatu yang lebih tepat untuk datang. Jadi jika saat ini kamu masih bertanya kenapa Allah memisahkan kalian, mungkin jawabannya belum sepenuhnya terlihat. Namun percayalah pada satu hal, Allah tidak pernah menulis cerita hidup manusia dengan sia-sia. Setiap halaman memiliki makna, setiap pertemuan memiliki tujuan, dan setiap perpisahan selalu membawa kita selangkah lebih dekat kepada takdir yang sebenarnya sedang Allah siapkan untuk kita.